Tips memilih pelatihan yang berdampak dengan Predictive Learning Impact Model. Pernahkah Anda mempertanyakan, benarkah pelatihan atau pembelajaran yang saya ikuti ini bisa benar-benar berdampak terhadap pekerjaan atau karir saya saat ini di perusahaan? Atau apakah program pelatihan kepemimpinan yang saya ikuti dan pilih sudah relevan untuk mendukung saya menjadi pemimpin yang efektif di organisasi? Atau apa ya kira-kira tips dan triknya untuk bisa memilih program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan kita saat ini sehingga menunjang pekerjaan kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu memahami konsep Predictive Learning Impact Model yang telah teruji dalam melihat dampak dari sebuah pelatihan. Predictive Learning Impact Model atau PLIM adalah kerja yang dikembangkan oleh Dr. Nick Bontis di tahun 2009 untuk membantu organisasi memahami dan meningkatkan efektivitas program pembelajaran dan pengembangan mereka. Nick Bontis adalah seorang profesor terkemuka dan peneliti di bidang pembelajaran dan pengembangan atau L&D dan juga manajemen pengetahuan. Dr. Bontis mengembangkan Predictive Learning Impact yang berdasarkan penelitiannya tentang hubungan antara kualitas pelatihan, motivasi, dan kinerja. Model ini merupakan langkah inovatif dalam mengevaluasi program L&D atau program pembelajaran dan pelatihan karena memfokuskan bukan hanya pada penyampaian konten, tetapi juga pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dampak program. Tujuannya tentu untuk meneliti apa variabel yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan dampak dari program pelatihan yang kita rancang atau kita ikuti terhadap peningkatan performa kita di masa depan. Pengembangan Predictive Learning Impact Model ini didasarkan pada penelitian sebelumnya, khususnya model logika pelatihan kinerja yang diuji oleh Dr. Donald Kilpatrick pada tahun 1959. Namun, PLIM memperluas model Kilpatrick ini dengan memasukkan faktor-faktor seperti kualitas instruktur, kualitas pendidikan dan program, dan juga relevansi dengan pekerjaan. Kerangka ini berpendapat bahwa ada 3 faktor kunci yang mempengaruhi dampak dari program pengembangan dan juga pelatihan. Yang pertama adalah kualitas instruktur, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan para pelatih yang memberikan program. Kualitas instruktur atau trainer adalah faktor terpenting yang mempengaruhi efektivitas program pelatihan dan pengembangan. Instruktur yang berkualitas memiliki pengetahuan dan keterampilan diperlukan untuk menyampaikan materi pembelajaran secara efektif. Mereka juga bisa menciptakan lingkungan belajar yang menarik pesertanya. Yang kedua adalah kualitas pelatihan, desain, konten, dan kemudian bagaimana mendelivery materi pembelajaran. Kualitas pelatihan ini juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas program pelatihan dan pengembangan. Pelatihan yang berkualitas memiliki desain yang jelas dan ringkas, konten yang relevan dan menarik, dan metode penyampaian materi pembelajaran yang efektif dan interaktif. Yang ketiga adalah relevansi dengan pekerjaan. Persepsi peserta pelatihan terhadap relevansi program, terhadap pekerjaan dan juga karir mereka itu ternyata penting gitu. Karena faktor ini bisa mempengaruhi motivasi peserta didik untuk belajar. Kalau mereka melihat programnya relevan, mereka akan lebih bersemangat untuk belajar. Dan mereka lebih tergerak untuk memastikan mengaplikasikan pembelajaran mereka dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Faktor-faktor ini ternyata memang terbukti mempengaruhi efektivitas pembelajaran, yaitu sejauh mana peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari program. Efektivitas ini kemudian mengarah pada aplikasi yang diharapkan, yaitu niat peserta didik untuk bisa mengaplikasikan pekerjaan mereka. Kalau knowledge skill yang terbentuk, maka mereka kemudian apakah mereka tertarik untuk mengaplikasikan ini dalam pekerjaan. Dan aplikasi inilah yang nanti akan berpengaruh dan berdampak terhadap pekerjaan mereka setiap harinya. Maka, tips bagi Anda yang ingin memilih dan juga menyusun program pelatihan yang berdampak ada 3. Yang pertama, pastikan instruktur atau training yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam mendelivery materi pelatihan, baik itu secara jam terbang, pengalaman, dan kualifikasi akademik yang dibutuhkan. Yang kedua, seberapa efektif desain pelatihan yang Anda ikuti membantu Anda memahami dan mengaplikasikan materi yang didapatkan. Ingat ya, bukan hanya paham, tapi membantu Anda mengaplikasikan itu dalam pekerjaan. Apakah desain pelatihan ini mempermudah Anda memahami materi dan mempraktekkan materi itu pasca pelatihan? Dan yang ketiga, seberapa relevan materi itu dengan pekerjaan Anda saat ini? Apakah knowledge, skill yang Anda pelajari mendukung peran pekerjaan Anda di masa depan dan mendukung karir Anda di masa depan? Jadi, bagi Anda yang mau memilih program pelatihan, pastikan 3 tips tadi Anda pahami dan praktekkan dalam bagaimana Anda menetapkan dan menyusun program pembelajaran yang sesuai.